apa? Tidak, kadis-kadis ini juga sibuk politik soalnya. Kan kiblat. Tiba-tiba kampanye dong ada di tapi ini PNS loh. Tapi on mah pak hawe dewe. On mah dopiat mantah. Artinya begini. Jadi kalau saya pakai bahasa onim bahwa yai saboban Irak, yai amingge. Artinya begini. Kotong ada di sini, kotong pemilik negeri ini dan kotong sebagai tanggung jawab di negeri ini. Sawitnya tidak jahat, yang jahat adalah 1,4 juta hektar lahannya. Itu dan Dilaksono kata-kata. Saya melawan pasar monopoli dan saya membuat produk turunan. Dan saya tidak menyentuh ini untuk kemudian tadi mendukung apa? Sawit. Dan itu identiti Fakfak. Yoi. Pala kan? Pala. Fakfak sekarang kota Pala apa kota proyek? Bukan kota proyek, tapi saya tahu saya kota Pala, kota perjuangan. Karena proyek lebih banyak daripada Pala. Saya tidak caleg, saya cuma tolak sawit. Sampaikan salamku untuk dia, menyentuh batinku, tergores dalam lamunanku. Kembali lagi di podcast Tender Proyek. Sekali jilat 2-3 proyek di tangan. Wih. Yoi. Hari ini kemarin kita sudah wawancara dengan seorang caleg dari Papua Barat untuk Dapil 4 wilayah Fakfak. Nah, kali ini saya cukup senang sekali karena berikut ini kita juga akan podcast dengan seorang politisi muda. Saya senang karena banyak sekali anak muda di Fakfak yang sudah mulai terbuka dan sudah mulai punya punya bayangan, punya harapan untuk politik di masa depan. Hari ini sudah hadir bersama saya Mahdi Masyar. Mahdi Masyar ini anggota calon ya? Bakal calon dan tanggung jawab. Oh, bakal calon, Tanggung jawab. Itu bagaimana tanggung jawab? Maksudnya kan ada tahapannya nih. Ah. Jadi untuk sementara dari bakal calon kemudian insya Allah menjadi calon. Calon itu kalau sudah ditetapkan? Ya, siap. Oke. Jadi kemudian optimis menjadi tanggung jawab untuk Oh. apa yang disampaikan rakyat. Oh, berarti tanggung jawab janji. Yoi. Ya, janji terus. Berarti dapil berapa? Insya Allah dapil 3. Dapil 3 Kabupaten Fakfak. Kabupaten DPRD Fakfak. Kabupaten ya. DPRD Kabupaten. Dapil 3 itu mencakup apa sih? Wilayah-wilayah mana? Jadi dapil 3 itu ada 9 distrik. 9 distrik. 9 distrik di Kabupaten Fakfak ada Purwagi, Kokas, Patipi, Arguni, Kayauni, Bahamdandara, Ramomongga, Tomage, Bomberai. Itu wilayah penyebaran dapil itu ya? Siap, iya. 9 distrik itu. Dapil 3. Oh. Itu total berapa dari partai apa? Gerindra. Partai Gerindra. Partai Gerindra ya. Itu berarti total semua calon yang di dapil 3 akan mencari suara di total 9 distrik 9 ini. distrik. Siap, iya. Untuk berapa kursi itu? 5 kursi. Dapil 3 5 kursi ya? Dapil 3 5 kursi. Iya. Jadi teman-teman Fakfak itu mungkin ada yang nonton dari luar. Fakfak itu ada 3 dapil. Dapil 1, dapil 2, dapil 3. Dapil 3 ini wilayah kecamatan lah. Ya, distrik. Iya, wilayah distrik. Dapil 1 itu dalam kota, Siap. terbagi 2 ya. Iya. Dapil 1 itu dari Fakfak sampai Karas, distrik Karas. distrik Karas. Fakfak Kota sampai distrik Karas. ya. Dapil 2 Dapil 2 dari distrik Pariwari sampai ke Wartutin. Yes. Iya, berarti Fakfak Barat dan lain-lain sebagai ke wilayah barat ya. Fakfak Kota ke Timur itu dapil 1. Dapil 1. Berarti yang wilayah sisanya itu dapil 3. Siap. Dapil 3. Nah, tapi Diding ini kan Diding lagi. Panggil apa? Nama panggilannya Diding. Saya juga Artinya, tahu. Kalau untuk mau lebih keren nih, Mahdi dipanggil Mahdi. Karena Mahdi kan Masyar. Mahdi Masyar. Kalau Inuyasha, Oh, itu dulu bro. Jadi nama ini kebetulan. Jadi dulu ini sempat ada nama-nama samaran. Ya, siap. Dulu itu sempat ada momen-momen nama samaran di Kota Fakfak. Saya nama dulu itu Matex. dulu Kau? waktu masih labil masih Kau? Alex. Matex. Masih labil nih, labil jadi. Saya dulu nama di HMS itu Bung Matex. Bung Matex. Itu terada. Jadi zaman masih baku-baku salam Iya, kan, kalau belum dia ada WA, belum ada Instagram. Inuyasha ya. Ini nggak. Salam lewat radio kayaknya. Inuyasha. Iya.
berarti nama untuk orang pilih itu kan Mahdi Basyar. Mahdi, iya. Mahdi Basyar. Nah, tapi kan saya kenal kau dari kecil. Yoi, bro. Tiba-tiba saya dengar kabar Diding atau Mahdi ini caleg dari Gerindra Dapil 3. Kenapa tiba-tiba ke arah politik? Kalau ditanya kenapa ke arah politik, karena saya tuh prinsipnya tuh politik itu kebijakan. Oke. Artinya begini, ya kebijakan tuh entah kotor atau bersih, tergantung dari personal, dari karakter atau attitude si calonnya ya. Dan kebetulan basic saya itu alhamdulillah swasta. Jadi gerakannya itu benar-benar ada gerakan entrepreneurship. Jadi di jiku manapun kita bisa hidup. Hidup dari artian bisa mendapatkan rezeki tanpa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang menekan. Oke. Jadi dari hal itu yang kita bisa membuat kebijakan, tapi lewat politik. Karena menurut saya yang efektif nih di kabupaten ini adalah panggung legislatif. Panggung Jadi legislatif. ada representasi Gen Y atau milenial seperti kami ini. Kak, kok umur berapa ini? Sama. Oh sama kan? Satu angkatan ya, lupa. Jadi hal-hal itu yang membuat saya pribadi untuk bukan menjadi baik, tapi untuk beranikan diri untuk terjun di politik dalam hal ini legislatif. Iya, Diding juga S2 ekonomi ya? Ya, S2 ekonomi, Fakultas Ekonomi, konsentrasinya keuangan daerah. Keuangan daerah. Siap, ya. Waktu itu juga ambil data untuk tesis kan di Fakfak. Yo it's. Iya toh? Ya. Data kuliah di Makassar di Universitas Muslim Indonesia. UMI ya? Umi. S2-nya di UMI, S1-nya di S1-nya di Nitro. Oh iya di Nitro, yang di Perbankan. daerah apa racing. Yoi, yang Yoi. hari-hari mbak. Racing kalau masuk. Yoi. Gak racing. Iya. Ada korelasi tidak, ada hubungan tidak apa yang didapatkan di pendidikan S1, S2 bagian ekonomi, apalagi S2 ambil keuangan daerah. Bisa begitu ya? Ada orang pamit. Oh, tidak ada yang pamit. Tuh duluan ya. Oke, baik. Oke, sapa rakyat dulu. Rakyat mau jalan. Bukan dapil jadi santai saya. Bukan dapil jadi antara pusing. Bukan dapil jadi antara pusing. Ada hubungan tidak? Ada yang mau di ini dari ilmu yang didapat di S1, S2? Ada yang mau disasar tidak? Siap. Karena setahu saya kan dulu kan keinginan daripada Mahdi ini adalah bisnis. Siap. Apa yang mau dibikin? Mau bikin DPR jadi ladang bisnis atau apa? Ya kalau pasti apa yang di persepsinya netizen atau teman-teman atau anak-anak muda lah Iya. gitu, bahwa politik ini adalah tempat paling kotor gitu. Iya. Kayak apa ya? Apatis. Kayak ketika mendengar politik itu kayak pasti tipu-tipu. Benar ada tipu-tipunya, tapi saya rasa itu tergantung personal dari calegnya. Nah, kalau ditanya tadi ada korelasinya dengan mungkin akademis saya waktu sebelum pernah menjadi mahasiswa, yang kemudian saya mau terapkan tuh artinya dari basic ilmu yang saya dapatkan, ekonomi itu kan tentang sosial. Oke. Kemudian tentang ada di situ uang, ada di situ kebijakan terkait mikro makro yang sampai pada kebijakan politik gitu. Bagaimana kita nih, kayak saya kan tadi bilang entrepreneurship swasta itu, tentu kita melihat kebijakan apa yang dilakukan pemerintah. Berarti titik temunya adalah bahwa yang mau didorong di dalam itu bagaimana gerakan entrepreneurship seluas-luasnya. Swasta, government. Nah, bagaimana kita di swasta ini kalau memilih oposisi, nah bagaimana kita untuk lebih mesra nih dengan government, apa yang kita lakukan. Oke. Berarti adalah kalau bicara DPR fungsi sebagai legislatif dengan hal yang tadi mau disasar, berarti adalah membuat peraturan daerah. Siap. Atau dari sisi keuangan daerah. Siap. Itu mau diawasi untuk sebebas-bebasnya UMKM, entrepreneurship. Siap. Itu yang mau disasar. Ya, artinya begini. Ya, benar disasar. Artinya kalau kita sasar dari sektor entrepreneurship, tentu kan akan merangsang lapangan pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Contoh nih kayak Bro Fadli ini kan keren nih, maksudnya dia punya coffee beer. Secara, mohon maaf ya, saya juga di sini ketemu semua kan anak FAK. Kadang merasa kayak apa sih begitu? Apa sih buka usaha itu sih apa sih? Padahal itu kalau menurut saya ya, yang pandangannya swasta itu ladang. Ladang bukan hanya uang, tapi ladang komunikasi, relasi, entah itu teman atau kayak kita tidak tahu yang duduk di sini mungkin besok jadi gubernur Bombay Raya kan, begitu tuh artinya. Nah, Jadi kah provinsi itu? sudah anggap saya jadi. Karena kebetulan kan dapat 3 panggung. Masa anggap saya jadi? Kebetulan dapat 3 panggung, jadi kasih jadi, kasih rame-rame saja. Oke. Nah, kemudian
kayak tadi Bro Fadli dengan Coffee Beer ya, artinya tempat di mana tempat berkumpulnya teman-teman, para netizen lah. Tempat podcast ini juga. Ya, betul. Artinya podcast ini ada karena tadi ada circle tertentu yang dibangun oleh Bro Fadli begitu. Oke. Kalau kayak seperti Bro Fadli ini ya mungkin setiap kompleks ada begitu, ada sekitar ya di Pariwari, di Wagom, daerah Wagom ada satu, kemudian di Puncak ada dan saya rasa itu untuk secara tidak langsung akan membentuk circle anak muda, terkhusus Gen Y atau Gen Z, anak 90-an, anak 2000-an untuk bagaimana kita ciptakan ide-ide begitu. Lapangan pekerjaan Ya, seluas-luasnya, betul. tujuannya itu ya. Siap ya. Iya, tapi kan hubungan DPR kan suara rakyat ke DPR, kemudian DPR berhubungan dengan pemerintahan untuk sebuah kebijakan itu, entah jadi perda, entah jadi apapun itu. Dan kalau sudah jadi kebijakan itu, DPR tugasnya mengawasi bagaimana efektif dan tidak. Nah, kalau itu yang terjadi, bagaimana cara seorang anggota DPR Mahdi nanti insya Allah Siap, amin. untuk berhubungan dengan pemerintah yang harus dibuka ini kan pola pikir pemerintah melihat ini. Selama ini kan bisnis paling besar di kabupaten ini proyek. Bagaimana caranya untuk menabrak segala macam pola pikir yang lama ini? Artinya kalau menurut saya sebenarnya secara luas itu ketika kita duduk insya Allah kita dipercayakan oleh rakyat dan Tuhan. Nah, Insya Allah ketika kita Tuhan dan rakyat, Tuhan nomor satu. Tuhan dan rakyat. Iya. Siap, ya, Tuhan dan rakyat. Iya, Tuhan dulu baru rakyat. Yo it's. Karena Nah, suara rakyat, suara Tuhan. Oh, oke. Oh, berarti kayaknya jatah caleg lah ya kau. Jadi, oke saya sambung, Bro. Jadi kalau ya intinya terkait komunikasi ya. Jadi tidak ada sekat hari ini mungkin saya insya Allah saya Gerindra. Nah, Mungkin tadi ada Abang Fatur dari PDIP ya. iya, Walaupun beliau ini di provinsi, iya, pun juga ada partai-partai lain, iya, kita tidak perlu membuat sekat. iya, iya, Walaupun secara ego sektoral partai pasti ada. pasti. Wah ini Gerindra punya baru. Tuh artinya begitulah. Ya normatif lah. Tapi anak muda kan sekat-sekat ini Ya, agak hilang. anak muda adalah tulang punggung kemajemukan. Hmm. Dan tulang punggung demokrasi itu anak muda. Iya. Artinya kan saya menggaungkan itu bukan karena saya muda, karena yang tua saya jiwanya muda. Oh. Apalagi kita anak muda pasti jiwanya lebih muda. Iya, bupati kita sebelum ini kan hobinya karaoke lagu-lagu Bruri. Yo iya. Oh, siapa yang mana? Yang sebelum sekarang. Itu berarti kan jiwanya muda. Siap. Ya, jiwanya muda. Hah? Beta Jopo. Iya, jiwanya muda tapi kan umur itu tua. Iya, jiwanya ya, Bukan musik, kita bilang tua tapi ya itu yang diberikan musik, Tuhan. selera Iya. dan lain sebagainya. Betul. Ya. Jadi saya sambung tadi terkait itu. Jadi ketika kita duduk hari ini saya Gerindra nih. Secara personal pasti ada lah. Wih, ini anak walaupun kemarin dia tidak pilih saya, tapi dia punya skill, dia punya knowledge, punya pengetahuan, Ya, punya ya, kemampuan untuk kayak ada produk-produk tertentu yang bisa kembangkan entah itu tingkat kelurahan atau kampung atau distrik. Nah, kita rangkul. Oke. Karena tadi saya bilang bahwa basic ilmu yang saya dapat di perkuliahan artinya bukan saya pintar. Alhamdulillah saya sampai S2 dan saya pahami itu. Bagaimana membuka dan menciptakan. Ya. Artinya kita membuka pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak mainstream Oke. di Fakfa. Nah, ketika kita mau komunikasi dan tingkat eksekutif dan yang saya tidak pungkiri lah, saya satu partai sama Bupati. ya bupati. Bupati sekarang. Bupati sekarang satu partai. Artinya secara personal ya ada konsep keluarga. Tetapi tanggung jawab saya tadi yang saya katakan bahwa tanggung jawab ada yang saya sampaikan. Entah itu mungkin jalan rusak, lingkungannya begini atau anak muda ini butuh circle ekonomi kreatif nih. Ada dinas-dinas atau OPD tertentu bagaimana mengucurkan dana. Iya, iya. Tapi tentu yang anak muda yang punya kredibilitas. Artinya tidak peduli walaupun satu partai dengan atau Siap. keluarga dengan Siap. bupati tapi semua ide itu akan berbenturan dengan mereka tidak peduli. Tidak peduli. Artinya begini, karena itu saya katakan itu sikap ya, attitude dan karakter saya ketika yang tadi saya katakan, saya tidak pungkiri nih, saya satu partai sama bupati yang sekarang. Artinya beliau ini kan ketua Gerindra. Satu partai dan Om. Ya, itulah terserah nanti netizen katakan ya. Memang iya. Ya siap, tanggung jawab. Dia aku ya, bisa aja, siap. karena mungkin tiba-tiba robek Itu kan- silsilah di sekarang. Ya, itu kan hak privilege. Iya. Hak privilege itu mereka Nah saya itu, tidak itu, pungkiri. itu yang mungkin banyak orang nanti tanya ketika diding calon, dia bisa mewakili siapa Ya. suara ke tidak, sementara dia dengan eksekutif baku ponakan, dia juga partainya sama Siap. dengan eksekutif. Bagaimana meyakinkan orang-orang ini supaya melihat bahwa tidak, saya mewakili kalian, saya akan berbenturan dengan mereka selama kepentingan kalian tidak jalan. Siap. Bagaimana? Karena
hak privilege tadi ya, yang Nah. tadi bro bilang ini ini ya oke saya akui, tapi saya katakan hak privilege, hak istimewa itu saya sudah membangun sebelum beliau ini menjadi bupati. Iya. Artinya saya terjun sebagai tim sukses. Oh iya, iya. Artinya ini saya bukan bicara politik ya, Oh. tapi memang ujung-ujungnya politik. Oh iya. Ada track record yang saya ciptakan. Saya menjadi bendahara umum salah satu paslon pada saat itu dan independen yang katanya tidak punya uang, tapi ya kita bentuk Yang jadi sikap sekarang, ya, jadi bupati ya sekarang. begitu. Jadi hak istimewa tadi, hak privilege tadi saya konversikan menjadi tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu yang tadi benar-benar salah-salah. Iya. Tapi menurut kau lebih gampang tidak punya kedekatan secara personal, secara silsilah maupun secara kepartaian dengan eksekutif secara komunikasi atau lebih sulit jadinya nanti? Sebenarnya begini, kita harus bangun persepsi bahwa hari ini sekalipun saya, entah ini saya sepupu atau ponakan, beliau ini kan pejabat. Iya. Saya juga kan tidak mungkin mau datang, om atau izin, semua ada protokol. Iya, iya. Artinya saya tidak pungkiri di podcast ini ya, saya cerita apa realita yang terjadi. Ketika saya mau komunikasi nih, pada saat ini kan saya masih hubungan kekeluargaan ini kan masih keluarga nih. Sampai kapanpun? Ya. Itu pasti. Saya datang sebagai ini kan sementara jadi bakal calon Iya. dan kemudian calon. Nah, alhamdulillah nih beliau ini jiwanya muda. Oke. Ketika siapa saja boleh datang. Tetapi ada jam-jam tertentu lah karena kan pejabat juga kan. Iya. Ya. Jadi kemudian ketika kita membangun komunikasi itu kita lihat nih hal atau hari-hari apa yang kita bisa bangun komunikasi. Oke. Tetapi ketika nanti ke depan ini kalau saya menjadi caleg salah satu partai ini Gerindra, Jadi anggota DPR dong, doanya Siap. harus jauh dong. siap, amin amin. Jadi anggota dewan sudah pasti ada jam-jam spesial lah, waktu spesial untuk bisa komunikasi dengan tingkat eksekutif. Iya, iya. Sebenarnya spesialnya di dalam gedung juga sudah spesial. Iya. Tetapi konsep saya adalah ketika saya menjadi anggota dewan, sebenarnya kantornya itu di luar. Iya. Nanti kalau mungkin mau tanda tangan kamar rapat baru datang. Sebenarnya anggota dewan itu kantornya di luar. Yang mungkin bahasa Itu kan ada waktu-waktunya. siap. Waktu-waktu turun ke dapil Iya, untuk apa dengar reses suara ya? Iya, mereka siap. reses, ada uangnya juga. Siap. Reses uangnya besar. Iya, alhamdulillah. Tapi kan uang negara. Iya. Perlu dimasukkan Iya, ke makanya HKP. daripada dia dapat uang negara tapi tidak turun ke dapilnya, Nah, itu kembali ke personal orang. harus turun ke dapilnya Siap. karena sudah dapat uang untuk turun. Yoi, bro. Karena Boleh tidak satu pertanyaan? Apa tuh? siap, Boleh Bang. tidak? Siap, Apa tuh? Bang. Kira-kira Bro Caleg, garansi apa yang Anda berikan ketika dalam perjalanan nanti seumpama insya Allah Iya, siap. Bro duduk di Ya. kursi itu, kira-kira garansi apa yang Bro berikan ketika target kita tidak tercapai? Ataukah kita akhirnya kita hanya tidak bisa berbuat yang kita niatkan dari awal? Kira-kira ada garansi apa yang Bro Caleg berikan? Nah, garansi apa tadi? Itu pertanyaan dari penonton tadi. Garansi yang mau dikasih tahu garansinya apa? Siap. Ini pertanyaan sangat menantang. Nih. Nah. Karena memang kita tuh Gen Y, Gen Z itu tuh di era dimana kita selalu ditantang untuk membuat ide dan sebagainya, kebijakan. Nah, mungkin kalau saya jawab terkait tadi Abang Fatur punya pertanyaan itu, garansi apa yang saya berikan? Tapi kalau menurut saya sih begini, tentu saya secara personal dan nanti di partai yang saya berteduh ini, Gerindra, ketika saya membuat, Kalau berteduh Golkar, kan beringin untuk berteduh. tapi kan Garuda kalau buka sayap, terbang. iya artinya kan Partai ada- akan saya terbangin. ada yang dilindungi gitu, sudah Iya. pokoknya begitu saya kasih juga. Wah, Jadi ya tentu kalau apa yang saya mau bikin ini kan saya lihat juga, kan saya juga tahu saya punya dapil. Bahkan saya tuh menganggap begini, ini bukan dapil saya. Mengapa saya katakan? Ketika saya tidak berpolitik pun, saya juga punya rakyat. Karena ya alhamdulillah saya ini salah satu anak petuanan dari petuanan yang tertua di Fafak, ini petuanan Rombati. Jadi ketika saya tidak berpolitik, ada rakyat saya. Dan tentu saya merasakan apa yang di bawah ini keluarga, masyarakat lokal ini dia rasakan. Nah, ketika saya tidak bisa, artinya jangan sepesimis langsung wah ada nih, saya harus mundur nih atau apa begitu. Tapi saya tetap lihat apa yang saya lakukan, nah dampaknya apa, kekurangannya apa, dan kemudian saya lakukan lagi. Begitu. Jadi saya tidak mau katakan bahwa ketika saya tidak buat, ada garansi saya- PAW ya, dan lain sebagainya tidak mau ya? saya rasa itu terlalu
pesimis saya rasa gitu. Tetapi tentu tadi saya kan katakan, ketika saya menjadi bakal calon kemudian calon saya menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya apa yang saya bisa lakukan. Tanggung jawab dunia akhirat itu loh. Dunia dulu, Bro. Iya, dunia akhirat, maksudnya dunia juga tanggung jawab di dunia orang. Ya, masuk akal sih. Iya, di akhirat juga dapat tanya. Itu kan di hari Kau yang waktu nanti. jadi DPRD, kau bikin apa? Kau tidak oke neraka, pasti begitu. Ya, normatif sih. Bisa manusiawi lah. Hisab, itu hisab. Tapi itu kan nanti. Makanya di dunia itu bikin baik-baik. Zaratin sarayara. Oh, Iya, Itu. jadi Karena- sebesar darah pun akan dibalas, sekecil darah pun akan dibalas. Ya. Berarti konsepnya itu harus baldatun, toibatun, warabun. Jangan itu kembali ke zaman MTQ. Iya. Ini Pernah tak- ketemu pernah dulu MTQ. tabak MTQ. Betul. Ini mantan Kori juga. Ketung ini dulu, Boy. Jadi ada Tapi basic-basic. sekarang masih mengaji. Alhamdulillah. Bahasa. Kan mantan Kori. Eh, Bro. Ini tidak ada politik. Ini memang kita track record. Siapa yang dari Tilawat? Dia. Saya Dia ya dari Tadarus. tertib. Jadi sempat ikut MTQ pertama Papua, kemudian MTQ Di pertama Manokwari? Papua Barat. Papua Barat di dari Manokwari. zaman Pak Ciwapi ketemu Dulu dengan ya saya. pura STQ. Iya, STQ. STQ. Seleksi. Iya, MTQ pertama itu Papua Barat yang di Manokwari. Yoi. Tapi pas jadi Kori kemudian pas hasil juara bikin studio band. Saya dulu beli HP. Jadi tabula balik, Bro. Iya, Orang kan harus jadi anak band dulu, Bro, jadi macam agama-agama begitu. Dunia wal akhirat. Itu sudah. Jadi ketemu tabula balik, betapa uang menang ini pakai beli. drum. Saya beli HP. Yoi. HP, kau masih ingat saya HP Sony Ericsson? Itu hasil MTQ itu. Oh, ya, jelas. Hasil mengaji, dapat siksa di asrama. Itu. Nah, itu berarti secara garansi artinya tidak mau Tidak sepesimis apa artinya Iya, iya. ya bukan tidak saya rasa kalau Timo saya juga kayak terlalu takabur gitu. Oke. Karena ketika saya terjun di politik itu tentu saya sudah tahu nih apa yang terjadi di sana, apa yang dirasakan di sana. Ya. Jadi Di, ketika terutama di dapil ya? ya yoits. Jadi ketika terjadi hal yang kurang efektif atau kurang efisien, Ah. ada hal-hal tertentu yang saya lakukan untuk di langkah-langkah berikut ini harus lebih ekstra. Oke, tadi bahas soal dapil, ada 9 distrik di sana. Ada sekitar puluhan kampung lah. Ya, Puluhan kampung di sana. Dari tahun ke tahun kan kita tahu bahwa wilayah di dapil 3 ini adalah wilayah yang sangat minim dapat perhatian pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu maksudnya pusat kabupaten ya. Siap. Artinya pemerintah daerah sini. Sangat jarang dapat perhatian gitu. Hanya diberikan kalau orang bilang dom mau pancing, hanya diberikan depo pancing, Ya, tidak tahu tidak ajarkan bagaimana cara tarik ikan. Ini istilah ya. Ya. Hanya disuplai dengan dana kampung, dana apa, tapi tidak ada satu patokan yang jelas alurnya, arahnya mau ke mana. Kau merasakan itu juga tuh? Saya sangat merasakan itu karena kebetulan saya ini juga tadi kan saya katakan, Iya. saya ini kan anak pembati gitu. Rumbati dari dulu kau pergi dari zaman kita SD pergi sampai sekarang lewat laut, begitu-begitu sih. lewat laut. Artinya saya tidak menyangkal naik perahu. Ah. Setidaknya itu jalan parkir motor di depan enggak. Artinya Iya, kebetulan iya. tidak. Artinya begini ya, yang tadi Bro katakan sangat realita apa yang terjadi di bawah. Jadi bagaimana kita itu, saya rasa ketika kita duduk menjadi anggota dewan, tentu suara kita tuh didengar karena ya fungsi sebagai legislator itu berjalan gitu. Jadi kayak tadi Bro katakan bahwa ketumpuk kampung-kampung ini kayak contoh ya, dibagi longboat, dibagi ini, tapi tidak pikirkan apa nanti lapangan pekerjaan apa yang nanti menyerap dari hasil-hasil Nanti hasilkan di pemerintah kampung, kasih. lapangan pekerjaan yang ada di kampung. Ya, contohnya saya di daerah kebetulan kan anak pesisir nih dari Semenanjung. Ya. Tapi tidak bisa berenang. Suka berenang, Bro. Jadi begini, Bro. Artinya ini hal menarik. Jadi ketika berbicara tentang pesisir itu kan pasti profesinya banyak nelayan. Ya. Nah, jadi ketong ini kadang di nina bobokan. Artinya begini, ketika kasih bikin orang bakal ada yang lombot. Ya. Kalau saya sih begini, saya contoh ya. Ini insya Allah nih, bangun cold storage. Ya. Pemerintah, ya bukan juga ya dalam hal ini pemerintah. Pemerintah daerah. Kau bukan bergantung di pemerintah. Artinya Ya. pemerintah menjamin, tadi kan saya bilang konsep ekonomi makro, government and politik. Apa yang government bangun untuk dampaknya politik ini secara sosial, ekonomi, jasa, distribusi begitu. Jadi kita contoh ya, kenapa saya katakan cold storage? Nah ini untuk kasus yang nyata untuk dampak besar ke depan. Nah cold storage dibangun, hasil alam itu dia masukkan di situ. Entah dari kampung Werfera, kampung Rumbati, Ada ya penyimpanan banyak lah. ya. Iya. Masukkan gitu. Jadi ada pangsa pasar yang tercipta. Contoh nih, saya kaitkan lagi ya. Insya Allah ini kan ada LNG nih. Kemudian ada pupuk kaltim nanti masuk. Iya. Ikannya dari mana?
Dari Kotong lah. Kotong ini bukan hanya dari distrik Purwagi, Iya. dari si distrik-distrik yang menghasilkan hasil laut. Iya. Nah, benar dibutuhkan longboat, mesin, perahu apa untuk akses itu ikan apa. Tapi hal itu yang paling penting bangun cold storage dan Iya. koperasi. Sehingga mereka pergi pancing, mereka Yoi, pulang tahu dapat dong uang tahu- berapa. dong tahu dapat uang berapa. Iya. Siapa yang kuat pancing, bahkan tinggal timbang uang masuk, uang Iya. masuk. Kayak kemarin kita di Arguni kita lihat, oh ini, dan itu hal yang paling efektif. Dan gitu. dan masalah-masalah di dapil 3 nih ya, di dapil di kampung-kampung di belakang itu, masalah yang paling ini adalah mereka tidak tahu harga pasti. Artinya jual pala itu harga dasarnya berapa, Siap. jual ikan Ya. itu harga dasarnya berapa. Ya. Artinya ketika ada orang mau beli 5.000, apalagi pengusaha pasti dia cari harga termurah. Tidak ada satu standar. Ya, siap. Saya Nah itu sangat- apa yang mau DPR nanti ketika Nah, Mahdi jadi jangankan anggota DPR, mau saya dorong. katakan begini, jangankan DPR. Artinya saya bukan menguji diri saya sendiri. Kebetulan ada salah satu startup perusahaan saya itu yaitu Saboban Onin. Ya. Dia tuh bergerak Minyak di wangi? ya wewangian ya. Iya. Kita manfaatkan wewangian dari kebetulan kan kebun pala kan ada di kampung. Ah. Benar, saya secara monopoli saya bermain. Oh. Tapi mohon maaf, kalau kita bermain monopoli, mohon maaf ya ada saudara kami yang entah itu dari Jawa, Bugis, Cina, yang namanya itu mereka. Karena pasar monopoli dikuasai oleh klien-klien tertentu Oke. dan itu lumrah. Tetapi saya manuver ke produk turunan. Ah. Salah satunya wewangian pala Wewangian. dan alhamdulillah orang mengenal sebagai parfum pala. Mengapa saya katakan ini kan banyak yang katakan wah itu bro. Berapa apa? Kasih pica. Sorry. Kita kasih pica. Jadi apa saya katakan bahwa produk turunan ini yang mengangkat nama, Nah, entitas atau apa identitas Identitas dari dari- produk tadi iya. gitu, brand identity. Nah, jadi ketika kita dan itu identitas Fakfa. yoi Pala kan? Pala. Fakfa sekarang kota Pala apa kota proyek? Kan dong bilang bukan kota proyek, tapi saya tahu saya kota Pala, kota perjuangan. Oh, Kalau Kota Pala, kayak Kota bro Pala. yang bilang kan. Oh, iya. Tapi ya itu sudah juga bisa terjadi. Sering-sering. Karena proyek lebih banyak daripada Pala. proyek apa ya? Saya Dulu juga- kan, Ya betul saya maksudnya juga. orang bermain proyek Yoi. lebih banyak daripada orang bermain Pala. Mak, izin Mak, satu pertanyaan lagi Mak. Apa? Ya Bang nih Anda ini caleg, kok caleg tanya caleg? Ini menarik. Iya. Menarik, karena tadi Pak Caleg ini bicara soal pala. Nah, bagaimana langkah yang Pak Caleg lakukan menyikapi regulasi pala Siap. yang belum selesai? Siap. Iya itu maksudnya tadi. Apa yang jadi ada di benak saudara Caleg? Iya itu yang maksud saya regulasi-regulasi soal harga dasar, Oke. soal lahan, Nah, soal jadi ini nyambung. Iya, Ini iya. nyambung. Tadi Ah. kebetulan jawab belum. Saya tadi ada insiden kecil jadi saya agak sempat terputus. Jadi ini pertanyaan sangat bagus dari abang-abang yang dari PDI ini. Keren nih. Apa PDB? Menantang lagi nih. Maksudnya begini. Sebenarnya itu harga itu sudah ada. Tetapi sekali lagi saya katakan, Kotong di Fakfak di kabupaten ini tingkat OPD yang kaku. Oke. Saya tidak bilang si kadisnya, si kabitnya, si apa tidak. Artinya apa yang mereka merencanakan dari tingkat OPD kaku dalam artian begini. Bahkan harga pasar itu kan saya ini pelaku ya, saya pelaku penjual pala juga dan kemudian ke produk turunan. Karena kemarin saya sampai tekan, alhamdulillah saya punya produk ini masuk di standar harga daerah. Nah, itu menurut saya luar biasa karena tadi nilai pala, harga pala yang tentukan tuh nemeh mani. Kalau saya pakai bahasa Onim, bahasa pesisir Semenanjung itu Saboban Irak, anak kampung, kita yang tentukan. Iya. Loh, masa orang lain yang tidak tahu dari mana kemana dia menentukan pala-pala ini. Kalau pasar monopoli oke. Iya. Tapi kan produk turunan. Iya. Brand identity tadi. Iya. Nah, jadi apa yang bisa menjamin ke depan untuk kita bisa berekspresi dengan pala ini? Karena bicara pala ini bicara tentang Iya. sangat sensitif. OPD ini kita manuver. Apalagi nih Nah, kalau itu jadi tugas anggota dewan. dan itu tugas DPR. Yoi, makanya saya bilang Untuk kudu. suara rakyat atau mau harga berapa Ya. bisa dipastikan di sini harganya juga berapa. Setuju, makanya kan saya bilang kebijakan. Politik ini kebijakan. Karena saya juga terima politik ini kotor apa terserah, tapi jangan sepesimis itu. Iya. Karena saya pernah menjual salah satu produk saya sampai masuk ke ruangan DPR. Nah, Saya tuh mau ketika saya keluar tuh ada perda yang tercipta. Tapi sampai saat ini saya juga jadi kembali lagi ke bahasa bahwa jangan harap pemerintah. Tetapi ingat, saya kan katakan tadi saya belajar sampai di S2 itu saya bukan pindah, tapi saya paham. Pemerintah itu kebijakan ekonomi makro. Tidak bisa, kok mau jual bagaimana sekarang mau jual bodong kasih pindah ini nih, dondong apa yang di Jalan Baru kasih pindah tanpa yang kurang efektif orang Iya, lihat. iya. Tidak bisa, mau Nilai harta pasarnya kau bilang juga. ini Tuhan belum kasih nasib rezeki, tidak bisa. Artinya begitu. Jadi tadi saya kembali lagi, OPD ini kita manuver. Manuver kita lihat nih,
apa istilahnya RPJMD ya apa istilahnya begitu. RPJMD yang nanti dampaknya ke depan ini apa nih yang dilakukan? Contoh dinas perkebunan, dinas perindak, atau dinas koperasi. Nah, dinas perkebunan menjaminkan para pelaku, bukan cuma saya tadi saya bilang saya bukan ONE. Saya itu dapatkan yang paling istimewa itu Bro Abraham Gewab di apa nih Bronkendik. Sangat istimewa, dia punya ide. Tapi beliau memang kurang speak up. Kayak apatis begitu. Jangan lagi. So kecewa berulang-ulang. Iya, kayak begitu. Dan saya juga alami itu, tapi saya kayak alhamdulillah ada jiwa semangat terus. Karena saya tahu produk turunan pala itu tidak ada orang yang bisa atur. Tidak ada orang yang bisa atur. Seharusnya. Iya, begitu. Karena di pasar yang tadi monopoli ini ya masih susah. Pasar bebas kan? Pasar bebas begitu. Jadi tadi saya katakan bahwa OPD ini membuat kebijakan yang kemudian kolaborasi dengan setingkat legislator baru buat perda. Nah, perda itu juga kasih tahu, jangan sebut perda buat ketemu juga mau akses bagaimana, Bro, toh. Dan itu hal itu salah. Sosialisasi ya? Ya, jadi ketika mungkin kalau ditanggung jawabkan untuk jadi anggota dewan, mungkin komisi berapa untuk menangani perekonomian dan sebagainya. Ketong pokoknya apa ya, speak up. Iya. Toh, ketong bukan datang sebagai mau datang untuk balik-balik meja mau, pokoknya dibikin, tidak perlu begitu. Tapi menjadi penghubung. Siap. Supaya tidak kaku. Iya. Kan selama ini kaku tuh di tingkat OPD. Iya, gitu. sebenarnya kan fungsi daripada pemerintahan kalau kita bicara bisnis adalah dia bagaimana merangkum dua hal kan, masyarakat dia dan masyarakat. juga pasar supaya pasar itu berjalan. Tidak mungkin pemerintah taruh harga standar gila-gilaan, pengusaha tidak akan bisa beli, ekonomi juga tidak berjalan. Betul, bro, tapi tidak bisa murah sekali juga. Kalau murah sekali juga ekonomi berjalan tapi rakyatnya mati karena harganya parah. Ya, begitu. Nah itu fungsi legislatif untuk menghubungkan semuanya itu. Betul. Iya sih. Makanya kan saya bilang jadi bagaimana itu ya perda. Iya. Tapi kok keliling di daerah-daerah pemilihan? Di dapil Alhamdulillah Komodapil? sudah. Di kampung-kampung. Kemarin kita sama-sama dari Harguni juga. Iya. Berarti kok tim sukses kan terakhir? Hah? Bukan tim sukses kan? Bukan tim sukses. Tamang. Apapun tamang. yang terjadi tamang dari kecil. Berarti pas ini. Mau kau dapat dan tidak dapat, Ya, saya ini- tetap tim sukses. Makanya saya bilang ini dampak dari tampilnya generasi Gen Y atau milenial, generasi 90-an dan generasi 2000-an. Iya. Contoh nih. Bukan kayak yang tanya-tanya tadi ya, generasi tahun Dong tuh masih 40-an. bisa kolaborasi, abang-abang Iya. dong tuh. Terus itu masih Dong anak sebagai muda. penasehat bro. Iya dong. Dong penasehat supaya dua ada adik kamu lihat sini. Pasti dong Maksudnya andalan begitu. itu kok. Kok pangkat ya saya. Apalagi kok umur aduh. Jadi itu memang kalau ketong ini anak-anak Gen Y dan Gen Z ini tampil. Iya. Saya senang sebenarnya ketika datang kemudian lihat Fakfak di betul. Caleg, terus Ya. kemudian provinsi ada banyak anak muda, ada Abang Ya. Fatur, ada lain-lain. Kayak ada jiwa senang begitu. Pada akhirnya dulu saya sumpah saya ikut pemilu dari zaman belum bisa memilih, tapi saya ikut pergi di kampanye-kampanye dari zaman 2004-2009, zaman Pak WP lawan Musa Kamudi, Siap. Dengar Rumput jadi kampanye. Saya sudah di lapangan ikut itu dan anak muda itu apatis, yang bertarung di atas ini orang tua nih. Betul. Nah pas giliran sekarang terus lihat, anak-anak muda umur 30-an, 20-an sudah punya manuver untuk politik, ada kebanggaan walaupun ada rasa was-was gitu. Ini bagaimana kalau teman-teman saya tidak bisa pegang komitmen? Saya harus bertindak apa? Karena saya dari luar kan. Nah, tapi ketika kau jalan di daerah-daerah pemilihan, kau lihat masalah paling sering dihadapi itu masalah apa di sana? Kalau saya sih pendidikan. Pendidikan ini terkait, maaf ya, guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi guru yang bagaimana? Artinya begini, saya sudah mendapatkan beberapa contoh kasus itu di daerah saya itu di Werfra, Towot, Kendik, Tenehamur, 3 kampung ini saja. Artinya anak-anak ini punya semangat belajar, cuma setingkat guru ini bukan malas ya, tapi kayak terlalu santai. Oke. Pada saat sekolah itu kadang tuh lagi ke kota, kadang ke kebun, ke dusun apa begitu. Ada rasa tanggung jawab yang tidak dilakukan. Oke. Gitu. Itu dari zaman dulu tuh. Ya, seperti itu begitu. Makanya saya tuh dan kadang- tidak boleh spesifik hanya guru ya. Ya, siap. Banyak PNS lain juga begitu. ya, artinya guru. Ketika lu dapat SK di kampung, Ya, lu lebih guru banyak dan ikut. mungkin dinas atau kembali kita bilang dinas atau PD yang kemudian harus memantau. Iya. Memantau guru-guru tersebut. Mungkin salah satu apa ya di begitu punya gerak. Saya rasa sudah punya gerakan dari untuk bagaimana nih menyemangati guru-guru nih yang di pelosok-pelosok ini. Kalau mungkin mau bicara tentang dia punya
atau apa tuh ya itu saya rasa itu kan guru ini pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak bisa begitu juga. Tidak, artinya begini bro. Oke betul, tapi begini maksudnya begini. Tetap mengalir. Rezekinya tadi itu mengalir, gaji atau upah begitu toh. Makanya dari saya bilang, dari setingkat kampung OPD itu ada komitmen yang dibangun. Iya. Toh. Jadi ketong PK juga. Ketong PK. Jadi contoh kasusnya saya temu itu di kampung tadi itu di Werfra. Mohon maaf ya, saya saudara-saudara itu tidak tahu baca. Dan itu saya juga malu. Ya, angka betul huruf di Fakfak cukup tinggi. Ya, Cuma saya tidak pernah ada data pasti itu. Nah itu tadi saya bilang kan di dinas terkait, Iya. OPD terkait. Iya. Jadi dong harus apa ya? Tidak, kadis-kadis ini juga sibuk politik soalnya. Kan kiblat. Tiba-tiba kampanye dong ada di tapi ini PNS loh. Tapi itu kan kiblat. Kiblat bagaimana? Tidak Artinya boleh. begini, bukan saya katakan itu harus lakukan, tapi ya saya rasa itu kembali ke kadis-kadisnya tuh bagaimana nih kita lakukan sesuatu untuk kalau mungkin dia main posisi nyaman ya itu kan urusan dia. Tetapi kalau dia tidak bertanggung jawab ya itu kan urusan dia. Tapi kan tadi saya bilang ketika ketemu jadi dewan ketemu bicara tadi. Jadi makanya saya kembali lagi saya katakan bahwa memang jadi anggota dewan ini saya belum jadi anggota dewan, saya CEO yang bertamu itu alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi saya dapat banyak curhatan yang tadi saya bilang salah satunya pendidikan tingkat SD. Kadang tuh sekolah itu dong sudah ke kampung sebelah, Iya. padahal gurunya tidak ada. Iya, SD ada di situ itu tapi Siap. tidak ada SMP. Ya, Sehingga- bahkan nanti dong pergi di kota, mohon maaf bentar tuh baca. Iya. Saya berani katakan begini karena saya katakan bahwa ini terjadi saya punya ketuanan Nah, dan itu saya malu. iya. Terus bahasanya, terus apa yang kau lakukan? Apakah harus terjun politik? Paling efektif terjun politik. Saya punya ide dulu dari zaman Bupati ini baru mencalonkan diri. Baru masih independen. Saya punya titipan satu saja sebenarnya. Saya tidak berharap uang proyek dari APBD dan lain-lain, tapi saya pengen, ini cita-cita dari SMP sebenarnya. Ada taman baca di setiap distrik. Jadi tunggu saya potong dulu. Bro ini dulu waktu 2010-2011 waktu ketemu mau kuliah kan ini bro ini cita-citanya dia dokter gigi terus nanti turun ke kampung-kampung langsung jadi bupati. Bro ini pokoknya kau pernah bilang. Dia ketemu kan dulu masih zaman-zaman Ale masih labil tuh. Dia ketemu, bro ini ketemu harus bikin begini begitu. Oh sudah cita tinggi. Kalau kau masih pengen jadi bling dulu ya, Pengen masih pengen kayak- Travis. Kan masih era 2010. Pokoknya saya sekolah drum di Makassar, 2000, ya. saya pulang saya Dia Kau kan- tara dengar 15 kali mau bayar kau jadi pemain drum di sini. Jadi zaman-zaman masih cari itu masih labil masih cari jati diri begitu. Iya, Apa iya. yang kita lakukan ke Iya. depan. Tapi Mat, yang tadi titipan ke rezim yang sekarang diterima tidak usulan tadi? Iya belum Coba terlaksana. tadi. Iya saya dari SMP tuh. Dulu kok masih ingat tidak kita bikin reuni SMP. Siap ya, ingat. Terus kemudian kan kita galang dana dan lain sebagainya. Saya kan ketua panitia waktu itu. Oh, Kok iya, bendahara atau apa ya? Kita bikin reuni SMP semua tingkatan dari SMP Negeri 1 Fakfak. Nah itu di situ ada muncul pengen kayak perpustakaan SMP kan dari dulu begitu-begitu. Ayo. Di sampingnya Mas Dul perumah kan. Betul, berumah. Itu. Betul. Jadi ada penjaga sekolah tinggal di samping perpustakaan. Jadi ini maksudnya perpustakaan ini banyak buku-buku yang kayak turun di perpustakaan kota juga. Banyak buku-buku yang kayak kadaluarsa gitu, tidak diupdate Yang harus sementara. diupdate, iya, Iya, betul. yang update yang jual Anggrijaya justru. Dulu Anggrijaya jual buku-buku tuh. Jadi saya punya cita-cita bagaimana kalau tiap distrik itu punya atau bahkan tiap kampung kalau dana itu mencukupi, tidak perlu langsung sekaligus tapi satu-satu dibangun. Itu punya taman baca di setiap distrik. Artinya kemampuan orang untuk membaca, kemampuan orang untuk mencari tahu dunia luar, walaupun dia ada di pelosok Tomage sana, tapi dia tahu tentang dunia luar itu dari buku-buku ini. Kalau soal buku-buku kan gampang. Kita bisa bikin satu komunitas, saring buku-buku dari Jakarta, toh buka layanan apa buku-buku dikirim, kita bisa bagi-bagikan. Tapi tempatnya dulu ada. Gitu. Nah itu yang saya titip di bro, tuh pendidikan Siap. itu. Dan itu memang saya alami, maksudnya saya ternyata ini Tidak ada, terjadi iya. gitu. Iya. Jadi sepertinya kalau saya menjawab salah satu faktor ya, pendamping kampung harus visioner. Pendamping kampung ya. Pendamping kampung harus visioner. Betul. Artinya begini, karena kepala kampung ini kan kadang ada dia punya terpilih lewat Musyawarah. ya musyawarah. Tentu ada sekat-sekat. Iya. Ya namanya orang Ada yang tidak senang, ada orang yang senang. politik paling murni ada di kampung-kampung. Betul. Dan itu saya alami langsung. Kalau di Jawa itu kadis-kadis. Ya. Dong kan pakai begitu. pemilihan. Oh begitu ya? Dong pakai pemilu. Oh begitu. Itu pilkada kampanye lah ya. Ya, jadi salah satu yang tadi saya bro bilang pendamping kampung ini harus visioner. Itu saya katakan visioner. Tentu juga kepala kampung juga demikian.
visioner ini supaya apa masyarakat ini bagaimana nih, contohnya pendidikan ini, ketemu bikin bagaimana supaya anak-anak ini kan sebenarnya anak-anak ini semangat, Semangat, sangat makanya saya semangat. bilang, cuma tidak ada. Saya sampai kadang tuh bilang, Sio yang pergi penggayung naik longboat pergi di apa sekolah. Saya bilang itu ya pemimpin tuh, mesti Iya. artinya benar-benar Iya. dia karena punya semangat. Kau bayangkan kemarin kita ke Argo nih, maksudnya daerah setenang itu, Ya. tenang toh, tenang, dia malam tenang. Dia sore-sore ketika waktu lagi tenang-tenangnya, habis asar, orang duduk-duduk di depan teras. Depan teras. Dah, daripada duduk depan teras, pasti saya yakin kalau ada rumah baca atau taman Siap. baca, dia pasti menyempatkan diri untuk santai di situ sambil baca-baca. Itu yang harus didorong sebenarnya. Betul. Setuju. Kayaknya masuk sebagai saya punya poin-poin tertentu untuk Iya. bagaimana saya melangkah. Nah, kalau kesehatan sendiri, kau ada concern khusus atau tidak? Tentulah. Setelah Kalau turun-turun. pendidikan, kesehatan itu saya rasa itu penting ya. Oh, Karena kalau ketemu sehat itu kan pasti bisa bekerja. ya cari rezeki mau bikin jadi apa tuh. Iya. Kalau dari segi kesehatan ini tentu alhamdulillah nakes-nakes kalau saya lihat di kampung-kampung ini di daerah pesisir nakes-nakes ini alhamdulillah semangatnya oke. Tapi kadang mungkin saya mohon maaf ya saya mungkin dari segi dia punya administrasi dia punya peralatan ya apa Fasilitas, katakan? ya. Fasilitas ya Fasilitas kesehatan. fasilitas yang ada di entah itu di pustu ya puskesmas pembantu karena biasa tuh kan naik di kampung satunya kan di kampung satunya ini ada apa ya begitu puskesmas apa yang setingkat di atas lagi begitu tapi kemudian ya itu kembali lagi saya katakan artinya kalau sekarang ini ketong menyuarakan ini bisa tetapi lebih oke duduk sebagai legislator karena barang ini kan ketong awasi. Iya. Toh, artinya saya belum jadi anggota dewan tapi saya tahu saya itu begitu. Ketong lihat di sini pembangunan puskesmas artinya lebih Ketika muncul di rancangan juga kau bisa langsung ya, tanya, ini buat pokoknya apa? Ada puskesmas canggih lah gitu. Ya, oke. Tapi ketika satu orang mengatakan itu bukan dia punya piring makan, nah itu yang bahaya. Itu. Dan itu Kita terjadi. Saya sudah. Dan biasanya yang punya piring makan dan tidak piring makan justru di DPR. Ya iya. Tapi kan kembali lagi tadi siapa? DPR DPR. siapa? Iya, ya kan? iya. Makanya saya bilang seksi ketika kita ada jiwa entrepreneur buat terjun di pemerintahan atau di politik untuk merangsang kebijakan pemerintah. Iya. Kenapa? Karena kita ini bahasanya namanya kalau gerakan swasta itu kan di setiap ziku itu ketong bisa beradaptasi, pantau, iya. ketong langsung bilang oh ini boleh di sini kayak begini. Tapi kalau ketong terlahir dan saya katakan bahwa ketong kabupaten tercinta ini ke depan butuh sosok, butuh apa ya aktor dari entrepreneurs. Artinya saya bukan bilang pengusaha-pengusaha hebat, bukan yang orang-orang dulu juga sama main proyek daerah. Iya. Saya juga tahu itu, walaupun saya bukan orang tapi saya berani katakan itu. Karena kebetulan kemarin baru ketemu kita sih. Jadi jiwa gaya entrepreneur swasta ini yang lebih seksi dan fleksibel dan dinamis. Imajinasinya banyak lebih luas. ya. Jadi ketika ketemu bikin kebijakan ini, itu sudah ada lihat nanti ini bagaimana. Walaupun nanti akan berhubung dengan setingkat dinas, OPD. Bakal ada yang dorong terus. Pokoknya baku bikin muka bangga lah. Seorang Fadom kalau bikin muka bangga itu kan pasti ada sesuatu yang ini apa sebenarnya? Apalagi Nah, Maraju Joran. Bro Marex, hormat. Ini satu lah Berarti itu. saya tahu ini jam berapa? Suka nggak, kawan? Ini saya pertama kali selama saya karir, saya baru pernah podcast tengah 3 subuh. Jadi harus kayak endorse ini. Ini jadi tolong ya. Endorse supaya tambah-tambah darah. Iya, kita endorse enggak saya. Iya, Pak. Jadi begitu. Jadi apa? Saya kembali lagi kabupaten atau jangan kabupaten setingkat ini kan sudah lagi tahun politik. Setingkat legislator ini yang nanti membuat perda ini. Iya. Jiwa-jiwa yang punya jiwa swasta. Saya bukan bilang dia harus pengusaha hebat, tidak. Jiwa swasta ini yang lebih tadi saya katakan seksi. Dia tidak terikat. Iya. Toh? Kalau dia ini punya track record mungkin Tujuan mulia ya. ya, bahkan mungkin pernah mohon maaf ya, dia bermain proyek nih. Proyek dalam hal ini proyek-proyek yang dia punya dana itu dana APBD. Tentu secara personal dia ada jatuh hati dengan entah itu kadis yang si pembuat keluarkan SPK dan itu alami. Artinya begini, saya katakan kembali. Alami tapi baik atau tidak? Ya begini, alami dan saya mau katakan bahwa itu tidak tepat ketika dia terjun di tidak efektif.
Tapi sudah itu kan haknya orang. Oh, gitu. Tapi setidaknya Tapi kan ada aturan yang mengikat dari dia, Kotong, tidak artinya boleh bukan saya ini ya, bukan saya ini saja. Dari Kotong-Kotong ini yang punya gerakan-gerakan tadi yang terlahir dari ekonomi kreatif paling pas, jujur saja. Walaupun ya hidup itu pasti ada jatuh bangunnya. Atau ini kan lihat ini karakter manusia ini kan yang mungkin ketemu mau kesenang orang semua. Nabi juga ada yang tidak suka. Mau ketemu manusia biasa ini, itu artinya begitu. Tapi sekali lagi jangan pesimis. Iya. Tapi bicara dapil 3, terus tadi bicara seksi saya jadi teringat ada hal-hal yang seksi di atas. Dapil 3 itu dapil paling seksi, maksudnya wilayah apanya itu. seksi? Dipu apa wilayah? Dipu Semuanya, manusia, semua. dipu hari, Secara jangan pariwisata, hari. secara Bujang, pariwisata jangan. seksi dong. Hah? Secara pariwisata Yoi. seksi, bisa dijual. Bukan jual artinya bukan jual pulonya, artinya Ya. bisa mendatangkan lapangan pekerjaan, bisa mendatangkan PAD, Betul. bisa mendatangkan macam-macam, seksi. Tapi ada satu yang lebih seksi, Apa, Bro? sawit. Oh, saya menentang. Secara lingkungan hidup, anak muda kan lebih peduli dengan lingkungan hidup sebenarnya. Bukan harusnya sebenarnya orang tua yang lebih peduli dengan lingkungan hidup, karena orang tua itu dia sudah pikir dia anak dia cuci ketemu ini anak saya belum Siap, ada, kita mau pikir ketemu anak OTW, udara. bro, OTW. Hah? OTW ada anak. Kok belum OTW lah Jangan sudah kau bilang mati. belum anak, orang tidak ketong lain. Ya memang belum ada, ketemu nikah saya belum, orang juga tahu satu Ini faktor nilai ini juga. ketemu belum nikah. Maksudnya adalah harusnya orang tua termasuk bupati dan legislator dan lain sebagainya, mereka lebih memikirkan lingkungan hidup di daerah ini. Yo. Lingkungan hidup ini hal yang paling seksi karena dia menunjang kota ini bahkan 1000 tahun ke depan. Tapi beberapa pabrik masuk, kemudian beberapa proyek dibuat di situ. Kok setuju? Menyerap tenaga kerja. Iya tidak, tapi setidaknya secara lingkungan hidup kita tidak bahas secara lapangan pekerjaan. Artinya- Lapangan pekerjaan tadi idenya sudah ada. Ya, jadi kalau lapangan pekerjaan, artinya begini, jangan ketong terlalu terpaku lapangan pekerjaan ya bang, artinya saya tidak membantah. Iya. Tidak, ini saya tes biasa ya. Oh iya. Ini tuh Siap. bahas lingkungan hidup, Siap. lapangan. Tapi saya Buang bisa di dia. siap, Iya. tapi saya kan juga tetap akan menyinggung lapangan pekerjaan. Iya, lapangan pekerjaan tadi sudah diberikan Iya. kan, maksudnya bagaimana cara menciptakan lapangan pekerjaan tadi Jadi di awal bahkan. saya jadi begini bro, oke sudah ya oke begini. Kalau saya sih begini ya, saya jujur saja mungkin nanti semoga tim kreatif tidak potong ya, Ah, karena komitmen saya bahkan mohon maaf ini karyawan-karyawan di perusahaan sawit saya tidak menyentuh. Kenapa saya tidak menyentuh? Mohon maaf nih. Kenapa saya tidak menyentuh untuk apa nih? Untuk pemilihan bro. Oh, oke. Karena kan saya bisa Untuk tarik suara. ambil kakak ganti domisili. Iya. Kalau saya merujuk pada tadi saya bilang ya, Memangnya kakak dan domisili mereka bukan di atas? nah ini, karena saya sudah terjun langsung dan saya tidak menyentuh. Oke. Artinya kalau saya ini suara saya, betul ini suara saya. Tapi saya kembali lagi bahwa saya punya KTP-nya bukan di prinsip. sini. Kan bisa ganti bro punya nama untuk berapa? Iya, untuk tapi memilih. sementara ini yang orang-orang bekerja di atas KTP-nya bukan KTP Fakfak. Ada. Oke. Dan kemudian nanti ada ya, jadi ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu. Iya, oke. Kemudian dia lakukan untuk bagaimana menjadi kan di atas kisaran 2000-an kalau tidak salah itu, Pegawai. karyawan. Iya. Tapi secara lingkungan hidup. Iya tunggu, ini kan Ah, ada kronologinya maksudnya. Jadi begini, tante saya katakan saya tidak menyentuh. Artinya saya tidak, berarti saya bukan bilang saya buang komong, tidak. nah. Saya tidak menyentuh artinya ada gerakan yang saya lakukan. Saya tarik dulu ya. Saya melawan pasar monopoli dan saya membuat produk turunan. Ah. Dan saya tidak menyentuh ini untuk kemudian tadi mendukung apa? Sawit. Saya rasa bro sudah pernah katakan bahwa saya mengutip bro punya kata-kata bahwa investasinya tidak jahat, tapi sawitnya yang Hektarannya yang jahat. hektarnya yang Sawit buahnya itu tidak jahat, Tuhan Karena ciptakan. sawit pasti. ini kan tentu Itu kata-kata Dandi Laksono. oh iya bro, oke itu keren. Jadi ya tadi kan, jadi saya tidak menyentuh untuk kemudian karena ketika saya menyentuh tentu ada komitmen yang dibangun. Iya, iya. Karena kemudian adek kau nanti dan saya tidak menyentuh. Karena sekali lagi saya katakan saya cuma pakai bahasa nemehma, bahasa pusaka tanah baham pak. On ma pak hawe dewe. On ma dopiat manta. Artinya begini. Jadi kalau saya pakai bahasa onim bahwa yai saboban Irak, yai amingge. Artinya begini. Kotong ada di sini, kotong pemilik negeri ini dan kotong sebagai tanggung jawab di negeri ini. Untuk menjaga. Ya, tanggung jawab ya untuk menjaga, untuk melindungi, untuk melestarikan ya. Termasuk pokoknya- hutan-hutannya, ya, termasuk pokoknya tanah-tanahnya. hutan, lingkungan, pokoknya ya alam begitu. Iya. Apa yang kita manusia ini kan hidup berdampingan dengan alam gitu. Iya. Nah, tadi prinsip itu yang saya katakan bahwa jadi mungkin di podcast ini nanti tim kreatif akan masukkan bahwa prinsip saya itu. Saya tidak mau bangun komitmen yang kemudian nanti ke depan saya jalan pincang. Oke. Artinya secara lugas mengatakan
Kalau Investasi terpilih, oke. kau akan berusaha Siap. untuk menolak itu. Siap. Kalau terpilih, Saya siap. Investasinya oke, tapi bukan sawitnya. bukan menanam sawit di Jangan hutan-hutan cuma itu. datang bilang lapangan pekerjaan, Saya kan sudah katakan. Banyak cara untuk membuka lapangan Banyak cara. pekerjaan. Contoh nih, saya mau singgung nih. Salah satu mitra bank, ini kan mitra pemerintah. Jelas pemegang saham terbesar kabupaten sebagai apa ya? APBD. Bahasanya dalam bisnis itu stakeholder itu Iya, yang memegang saham itu eksekutif bupati, penanggung jawab untuk nanti menanam ini berapa dana, entah itu proyek daerah, gaji PNS, semua ada di. Tentu ada dana-dana tertentu yang kemudian bisa merangsang UMKM. Iya. UMKM ini kan banyak nih, ketong lihat sebenarnya banyak sekali. banyak. Saya alami itu. Yang kemudian bukan berarti ketong produknya langsung bergantung di pemerintah, tidak. Kalau produk terlalu bergantung pemerintah tidak akan jalan. Tapi kebijakannya apa yang ketong lihat? Pemerintah bikin ini. Contoh nih, sekarang Gempar Emas sudah seksi, keren. Cuma banyak anak-anak yang tidak mau tampil karena dan cuma bilang Gempar Emas, tapi apalagi yang dibuat oleh dinas. Iya. Saya tidak bilang mereka tidak bekerja, tidak. Mereka punya Hanya program slogan oke. terus-terusan. Nah, oke nih. Tapi apa yang dilakukan untuk merangsang ketua anak-anak muda begitu? Ya. Sepertinya begitu menuju arah ke situ. iya. Toh, jadi ketika Gempar Emas gerakan membangun ekonomi pariwisata, keren sekali. Tapi saya saja, mohon maaf ya, saya mau kasih contoh. Nanti ke depan saya mau menantang. Saya menantang. Bahkan dari sekarang sebenarnya sudah menantang. Ketika Bandara Siboru jadi, anak-anak negeri siapa yang punya produk di situ? Apa planning ke depan? Apa planning ke depan? Jangan cuma datang, selamat datang di Bandara Siboru. Itu bahkan nomor Potong jalan begini, jual babat pohon pertama saya sudah jual tanya. sate, Dong baru Jual. babat pohon pertama saya sudah tanya itu. Apa planning ke depan setelah jual ayam lahan lalapan. Ya Allah, bikin apa? Setidaknya bukan cuma Saboban Onin. Produk saya juga ada di situ, balsem dari Tengge Kawang, dari air besar juga ada di situ. Jadi dong pulang ini bukan cuma cerita Fafat, kota Pala, tapi dong ada bawa. Dan itu cara menciptakan lapangan pekerjaan lebih efektif daripada sawit. Sangat. Karena lebih merugikan. Mudaratnya lebih besar. Dampak lingkungan sangat buruk. Sangat buruk. Investasinya tidak jahat, dampak lingkungannya yang sangat buruk. Iya. Besok-besok kan cuma dengan cerita, ya Allah kemarin dia. Ada banjir bandang. Banjir bandang, tahun aduh berapa ini tuh, kenapa ya ini Sugalap? Oh asap dari atas. Saya cuma mau katakan bahwa kebetulan kakak saya kan di Bali. Itu Bali pun saya ditolak. Iya. Pun saya ditolak. Kau tuh di sini anggap kayak Tuhan. Artinya begini. Karena tidak ada kreativitas di otak untuk menciptakan yang lain. Cuma ini. Jadi kalau ada dana datang. Jadi besok itu kita cuma dengar dulu situ ada minyak. Eh, Ratusan tahun ke depan ya. Iya. Dulu situ ada minyak, habis. Dulu di situ ada hutan. ketegasannya kita ambil. Karena di situ kan alam ini ketemu alamnya hancur. Dan yang saya takutkan sebenarnya adalah dulu di situ ada pala. Sekarang sawit. Sawit. Nah, jadi Betul, sudah ada setuju, kota pala. setuju. Kota pala coba slogan. Mahdi terima kasih Oke, banyak. bro, Mantap. Semoga bermanfaat. Dapil 3 DPRD Kabupaten Fakfak. Insya Allah bro. Gerindra. Yo it's. Gerindra. Insya Allah ini nanti tersebar semua sampai di kampung-kampung biar Amin. orang yang menentukan pilihan. Dan Intinya, jangan tim kreatif tidak boleh potong. Maksudnya potong yang. oh tidak lah. Siapa yang berani potong? Siapa penting kelas di sini kalau berani potong? Abang tadi pertanyaan tuh. Iya, tidak berani potong. Keren, yang pasti keren. Iya. Karena ya itulah. Iya, jadi ya silakan visi misi dituangkan sebebas-bebasnya, mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran sebebas-bebasnya dan biarkan masyarakat menjadi raja atas suaranya sendiri. Setuju. Bukan uang menjadi raja atas suara-suara mereka. Oke, dan masih tetap tolak sawit. Amin. Tolak sawit. Investasinya oke, cuma Sawitnya tidak jahat, yang jahat adalah 1,4 Dan- juta hektar lahannya. Itu dan dilaksono kata-kata. Oke. Tapi Hah? saya tidak caleg. Saya tidak caleg, saya cuma tolak sawit. Kalau gitu sampai jumpa di episode podcast Tender Proyek berikutnya. Saya Muhammad Al-Katiri dan Mahdi Masyar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.